Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah semua, ikhwan dan akhwat, santri dan santriwati, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majelis yang sama. Namun pada malam ini kita akan membuka kitab yang baru, pelajaran baru atau kitab baru, karena kitab yang sebelumnya sudah selesai alhamdulillah, yaitu Syurutus Shalah, yang membahas tentang syarat sah salat, kemudian rukun-rukun salat, kemudian perkara yang wajib di dalam salat. Adapun kitab yang akan kita pelajari pada malam ini dan seterusnya insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, hidayah, kesehatan untuk bisa menyelesaikan mempelajari kitab ini. Kitab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulisnya sama seperti Syurutus Shalah, tidak memberi judul terhadap kitab ini. Namun oleh ulama-ulama setelahnya atau para murid-murid beliau memberi judul dengan Adabul Masyi ila Shalah, adab-adab berjalan menuju salat. Adab-adab berjalan menuju salat. Kalau kita lihat judul ini, itu adalah merupakan salah satu judul bab awal kitab ini. Karena Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memberi judul terhadap kitab ini, maka murid-murid beliau rahimahullahu taala memberi judul dengan awal bab. Jadi bab yang pertama kitab ini namanya Adabul Masyi ila Shalah, adab-adab berjalan untuk mendatangi salat. Kemudian isi kitab ini yaitu berbicara tentang salat, fikih salat, kemudian fikih zakat, kemudian fikih puasa. Kemudian namun di kitab ini agak melebar pembahasannya dari kitab yang sebelumnya, yaitu Syurutus Shalah. Di Syurutus Shalah hanya menyebutkan pembagian-pembagian, mana perkara yang wajib, mana perkara yang rukun, mana syarat sah salat. Di kitab ini agak lebar, rinci. Dia menyebutkan tata cara salat yang benar. Kalau di Syurutus Shalah tidak menyebutkan tata cara salat, cuma menyebutkan pembagian perkara yang penting di dalam salat. Jadi sangat sesuai, munasib. Setelah menyelesaikan Syurutus Shalah, kita mempelajari kitab Adabul Masyi ila Shalah. Jadi sini sudah menyebutkan secara rinci atau agak rinci pembahasan tentang salat, sifat salat Nabi Muhammad SAW, kemudian adab-adab pergi ke masjid. Kemudian disebutkan juga
perkara tentang sholat sunnah, disebutkan juga sholat jamaah di sini. Jadi sudah mulai melebar. Kemudian setelah fikih sholat, beliau menyebutkan juga fikih tentang zakat, perkara yang penting yang beliau sebutkan. Kemudian fikih puasa, haji tidak. Taib ya ikhwah, kita mulai dari bab awal di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memulai tulisan beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kebiasaan Al-Quran memulai di setiap surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kebiasaan Rasulullah SAW juga ketika menulis surat, memulai surat beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga kebiasaan para nabi-nabi sebelumnya, ketika mengirim surat memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Saba. Kemudian kebiasaan para ulama-ulama setelahnya. Ulama setelahnya juga demikian. Menulis risalah, menulis kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan. Jadi tidak perlu kita permasalahkan ini apa hukum mengucapkan bismillah ketika memulai menulis. Demikian juga memulai perkara yang baik. Kita juga disunnahkan ketika memulai mengerjakan perkara yang baik adalah dengan membaca bismillah. Kecuali perkara yang buruk seperti ingin bermaksiat, melakukan maksiat, perkara yang makruh tidak disyariatkan membaca bismillah. Mau minum balok, bismillah, tidak boleh. Mau merokok, bismillah. Nah, itu perkara yang dilarang oleh syariat, tidak disyariatkan. Bahkan bisa jadi ini masuk ke dalam pelecehan terhadap syariat Islam. Jadi perkara yang baik, apa saja yang baik? Mengenakan pakaian, melepas pakaian, baca bismillah. Masuk masjid, masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, mau menghidupkan kendaraan, kecuali dia niatkan ingin melakukan maksiat, tidak boleh baca bismillah. Apa saja. Termasuk juga kajian seperti ini, kita duduk memulai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya apa? Disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, agar pekerjaan yang kita kerjakan itu, yang kita mulai dengan bismillah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dibantu, ditolong, diberkahi dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bismillah, ba yang ada di situ ada dua makna. Yang pertama ba musahabah, yang kedua ba isti'anah. Dalam bahasa Arab ba banyak makna. Banyak makna. Ada ba di antaranya ba musahabah, ada ba isti'anah. Seperti kita katakan katabtu bil qalam. Saya menulis bil qalam dengan pena. Ini ba isti'anah namanya. Menggunakan suatu, meminta bantuan kepada suatu untuk mempermudah pekerjaannya. Katabtu bil qalam, ini ba isti'anah. Tapi kalau kita katakan marartu bi Muhammadin, saya berpapasan dengan Muhammad, berarti ada musahabah, kebersamaan di situ. Berpapasan maksudnya bersamaan, pas ketemu. Jadi ba di sini bismillah ada dua makna. Yang pertama isti'anah, memohon pertolongan. Yang kedua musahabah. Kalau kita maknakan isti'anah berarti kita memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebutkan nama Allah, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allah menolong kita, akan menolong kita dari amalan yang kita kerjakan. Kemudian juga musahabah, yaitu Allah membersamai kita, yaitu memberkahi.
memberkahi usaha kita. Taib, kata beliau, adabul masyi ila shalah. Bab yang pertama, adab-adab berjalan untuk sholat, untuk melakukan sholat. Adab-adab berjalan untuk melaksanakan sholat. Bagaimana adabnya akan beliau terangkan di kitab ini. Kata beliau, yusannul khuruju ilaiha mutatahhiran. Disunnahkan keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat mutatahhiran, dalam keadaan sudah bersuci, bi khusyu'in, dalam keadaan penuh khusyuk. Sunnah hukumnya. Jadi kita keluar dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan sholat, disunnahkan dalam keadaan seperti ini. Yang pertama, mutatahhiran, sudah bersuci. Ini yang sunnah, kondisi yang paling afdol daripada kita berhadas dari rumah atau ada najis nanti di masjid baru berwudu. Ini kurang afdol. Jadi yang afdol adalah pahalanya lebih banyak kita bersuci dulu dari rumah, suci dari hadas dan suci dari najis. Bi khusyu'in, kemudian dalam kondisi khusyuk, penuh khusyuk ketika melangkahkan kaki keluar dari rumah menuju masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ilal masjidi fala yushabbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi salatin. Jika salah seorang di antara kalian berwudu, kemudian dia memperbagus wudunya, fa ahsana wudu'ahu, memperbagus wudunya, kemudian dia pergi keluar dari rumahnya amidan ilal masjid, sengaja berniat ingin menunaikan sholat di masjid, fala yushabbikanna baina asabi'ihi, maka janganlah dia memasukkan jari jemarinya ke jari yang lain. Begini, yushabbikanna, tasbik namanya, tasbikul asabi. Janganlah dia memasukkan jari jemarinya satu sama lain. Fa innahu fi sholatin, karena dalam kondisi seperti itu dia terhitung sholat. Subhanallah. Taib. Nah ini kita jelaskan sedikit. Jadi seseorang yang ingin menunaikan sholat, melaksanakan sholat, disunnahkan melakukan muqaddimah. Harus ada muqaddimah ya ikhwan, pengantar. Sama seperti kita ingin menemui raja, menemui pejabat, menemui orang yang penting, orang besar. Itu kita persiapan dari sisi mental, sudah persiapan, pakaian bersih, rapi. Kalau perlu tidak ada yang nempel di pakaian dari kotoran, di badan juga demikian. Nah ini apalagi kita ingin menghadap Rabbul Izzati wal Jalal, sang pencipta alam semesta, di dalam sholat kita. Maka hendaknya kita melakukan muqaddimah ini, pengantar, sehingga kita masuk di dalam sholat kita dalam kondisi yang paling bagus, lahir dan batin. Makanya ya ikhwah dan akhwat sekalian, mengapa kita susah untuk khusyuk di dalam sholat? Termasuk penyebabnya karena tidak melakukan muqaddimah dalam sholat. Boro-boro langsung sholat, artinya tidak ada persiapan.
Hah? Harus ada persiapan. Persiapannya apa? Mentalnya. Dia akan menghadap Rabbul Izzati wal Jalal, Allah di dalam salatnya ini. Bukan sekedar berdiri, ruku, sujud, tapi ini akan menghadap Allah sang pencipta alam semesta. Maka dia persiapan, membersihkan hatinya, batinnya, dan membersihkan lahirnya. Kalau orang yang merasa seperti ini, dia akan khusyuk di dalam salatnya itu. Bermunajat kepada Allah di dalam salatnya khusyuk dia. Tapi ini mulai keluar dari rumah ingatannya dunia. Perjalanan cerita tentang dunia. Masuk di masjid cerita lagi yang tidak bermanfaat. Nanti sudah takbir baru pasang niat misalnya. Setelah itu apa? Khusyuknya susah. Kenapa? Karena tidak melakukan muqaddimah. Di antaranya muqaddimah yaitu dari sisi lahir apa? Berwudu duluan. Dari rumah memang. Persiapan dari rumah akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat nilai-nilai atau kita ambil manfaat nilai-nilai di dalam wudu itu sebenarnya isyarat agar kita mensucikan batin kita. Agar kita mensucikan batin kita. Lihat kita wudu, yang dibersihkan apa? Tangan. Tangan ini yang biasa banyak apa? Orang kalau melakukan kegiatan apa yang dia pakai? Kaki apa tangan? Kebanyakannya pakai tangan. Bisa jadi sempat berbuat maksiat dengan tangannya. Kemudian setelah itu apa? Wajah. Di wajah itu ada mata, ada mulut, ada hidung. Itu alat-alat yang biasa gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kita bersihkan dengan wudu itu. Kita tahu di dalam wudu ada keutamaan. Disebutkan dalam hadis akan diampuni dosa seorang hamba pada akhir tetesan wudunya. Inda akhiri qatril ma'i, sampai pada akhir tetesan air wudu tadi itu yang menetes di anggota wudunya. Nah ini apa ini? Membersihkan yang lahir. Kemudian apa lagi? Setelah wajah apa? Setelah wajah apa Abdullah? Setelah membasuh wajah apa? Nah, tangan. Setelah tangan, kepala, masuk telinga. Telinga itu dengar yang tidak bagus. Dengan membersihkan itu insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang kita lakukan dengan telinga kita. Kemudian setelah itu kaki juga berjalan untuk melakukan perkara yang tidak baik. Nah sudah suci, lahir kita suci dengan ini, maka itu ada isyarat kita mensucikan batin kita, hati kita juga. Karena ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Ada isyarat kita harus mensucikan juga batin kita. Makanya doa yang kita baca setelah wudu apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang banyak bertobat dan banyak bersuci. Tobat berarti isyarat apa ini? Membersihkan batin. Mutatahhirin membersihkan lahir. Lahir batin. Batin kita harus kita bersihkan. Makanya kadang mau sholat ini susah untuk khusyuk, yaitu karena masih kotor. Masih hasad, masih iri, masih dengki, dendam kepada saudaranya. Masih melakukan dosa, maksiat dan seterusnya. Tidak bertobat kepada Allah SWT. Ini isyarat kita bersihkan dulu. Supaya begitu kita masuk di dalam sholat, angkat takbir, tenggelam kita khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Taib. Juga isyarat ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi sebelum ini perjumpaan kita di dunia dengan Allah itu ya di dalam sholat. Isyarat
kita harus mensucikan hati kita juga ketika berjumpa dengan Allah di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang salim, yang selamat, yang bersih. Mendatangi Allah di akhirat, mempertanggungjawabkan kelakuan-kelakuan kita di dunia. Nah, di dunia kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian berjumpa dengan aku di akhirat, ada tempat perjumpaan yang kalian melatih diri kalian di situ sebelum berjumpa hakikatnya di sana. Yaitu di dunia, aku ajarkan kalian bagaimana berjumpa dengan aku. Yaitu di sholat. Makanya sebelum mendatangi sholat, bersihkan dulu hati kita, lahir batin. Dengan wudhu lahir. Batinnya dengan bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yusannul khuruju ilaiha mutatahhiran, disunnahkan ketika keluar dari rumah kita sudah bersuci. Suci dari hadas, suci dari najis, juga suci batin kita. Bi khusyu'in, disertai khusyuk, melakukan perjalanan dari rumah ke masjid. Khusyuk, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang disebutkan tadi, yang beliau sebutkan tadi. Dan kata beliau di sini, kata Rasulullah SAW, fala yushabbikanna baina asabi'ihi. Jangan dia memasukkan jari jemarinya satu lain ketika dia dalam perjalanan pergi ke masjid. Ini bukan cuma itu yang dilarang, ini cuma contoh. Karena orang zaman dulu biasa kalau dalam berjalan itu biasa kalau ingin mainkan sesuatu, biasa tangannya yang dia kasih main-main gini. Nah, kasih masuk. Kalau kita biasa kerak juga, ini makruh hukumnya. Jadi yang disunahkan kondisi kita pergi ke masjid itu tunduk, khusyuk, karena akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kasih main-main tangan, apalagi ngelempar, teriak-teriak, ini sudah tidak baik, lebih buruk lagi. Sampai teriak-teriak, apalagi dalam kondisi lari-lari. Biar lambat, enggak usah lari-lari, santai aja. Masuk, kalau lari-lari antum, masuk ke soft ngos-ngosan, nafasnya sampai tidak karu-karuan, akhirnya tidak khusyuk. Santai aja. Ya. Wa ayyaqula idza kharaja min baitihi, dan hendaknya dia mengatakan ketika dia keluar dari rumahnya, walau li ghairis shalah. Ini doa juga walaupun di luar salat, walaupun tidak ingin pergi ke masjid. Berarti doa ini umum, bisa untuk dipakai keluar dari rumah untuk ke masjid atau ke tempat kerja atau ke tempat lain. Ketika mau keluar rumah. Apa itu? Bismillahi amantu billah. Wa'tasamtu billah. Tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sudah hafal? Abdullah? Ini yang lafaz yang ada tambahan. Kalau yang biasa kita hafal Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Riwayat yang lain ada tambahan seperti tadi yang beliau sebutkan di sini. Tapi kalau riwayat yang kita hafal yang pendek itu tidak ada masalah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Disebutkan dalam riwayat itu, sambungan dalam hadis itu, fatanaha anhu syaitan. Ketika seorang hamba keluar dari rumahnya mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah, maka setan itu menyingkir. Setan menyingkir. Dia tidak mengganggu kita, maksudnya. Doa luar biasa ini, subhanallah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, disertai dalam dengan menyebut nama Allah, maksudnya memohon perlindungan kepada Allah, pertolongan, kemudian keberkahan. Tawakal tu, aku bertawakal kepada Allah, serahkan urusanku kepada Allah, harapanku kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kekuatan
sebab apapun yang diupayakan oleh manusia ini kecuali billah, kecuali itu datangnya dari Allah. Allah yang bantu sehingga terwujud. Allahumma inni, lanjutan doa itu, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, an au azilla au uzalla, an azlima au uzlama, an ajhala au yujhala alayya. Doa setelahnya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an adilla, untuk agar tidak tersesat, an adilla, agar tidak menyesatkan, au udalla, atau dan agar tidak disesatkan. Keluar dari rumah ini agar tidak menyesatkan orang lain, an udilla au udalla, agar tidak menyesatkan orang lain dan agar tidak disesatkan. Au azilla, dan tidak tergelincir, au uzalla, dan tidak au azilla, dan tidak menggelincirkan orang lain, au uzalla, atau tidak tergelincirkan oleh orang lain, au azlima, tidak menzolimi orang lain, au uzlama, dan tidak dizolimi, au ajhala, tidak melakukan kejahilan, kebodohan, au yujhala alaiha, atau tidak dibodoh-bodohkan. Ini doa keluar dari rumah ini, mau ke masjid atau ke tempat lain. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, an azilla au uzalla, an azlima au udlama, an ajhala au yujhala alayya. Di Hisnul Muslim ada. Ini kalau kita lihat zikir-zikir ini, kadang banyak di antara kita yang tidak terlalu perhatian. Ini sebenarnya tujuan utamanya ya ikhwah, untuk mengaitkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya hati kita itu selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah Allah syariatkan itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setan itu selama kita berzikir dia tidak bisa masuk. Tidak ada ruang dia untuk menggelincirkan orang yang sedang berzikir. Kapan dia punya kesempatan untuk menggelincirkan orang, mengajak dia berbuat maksiat? Kapan? Ketika seorang hamba itu dalam kondisi lalai. Kalau dia tidak istighfar, dia tidak berzikir subhanallah, dia lalai mikir yang lain, lalai dari memikir Allah Subhanahu wa taala, maka setan masuk. Setan masuk di situ, kesempatan dia. Kalau hati kita buruk, kalau hati yang buruk akan welcome, menerima ajakan tersebut, akhirnya berbuat maksiat. Tapi kalau hati yang selalu waspada, dia berzikir, ketika dia lalai, setan ajak, kadang dia tergelincir, dia lalai lagi, sadar lagi. Kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina taqaw idza massathum ta'ifatun minasyaiton tadzakkaru. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu ketika mereka digoda, dibuat lalai oleh setan, tadzakkaru, mereka segera sadar. Ya kadang terjerumus, namanya manusia, tapi setelah itu dia sadar, istighfar kembali. Fa idahum mubsirun, lalu mereka sadar dan meneruskan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita berzikir para ikhwan dan akhwat semua, jangan lalai. Mau duduk astagfirullah subhanallah. Itu setan tidak bisa masuk itu. Setan itu menanti-nanti kapan kita lalai berzikir. Kalau kita lalai, masuk dia. Mau motong ikan, bersihkan itu, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Itu setan tidak bisa masuk. Itu yang Allah inginkan dari kita. Selalu kita ini berada dalam kondisi yang selalu berzikir kepada Allah. Allah suka. Tapi kapan kita lalai, masuk setan. Taib. Nah ini zikir. Wa ayyamsya, kata beliau, wa ayyamsya ilaiha bisakinatin wa waqarin. Dan kondisinya yamsya ketika berjalan keluar dari rumahnya menuju masjid,
Yamshi berjalan bisakinatin dengan sakinah tenang, wawakor tenang. Apa bedanya sakinah dan wakor? Kalau sakinah dijelaskan oleh para ulama gerak-geriknya. Dari sisi gerak-gerik. Dari sisi gerak-gerik. Sakinah tenang. Kalau wakor kondisinya. Tidak kelayapan kesana kemari pandangannya, tunduk dia, itu namanya wakor. Jadi dengan sakinah, tenang, berjalan tenang, khusyuk, pandangan menunduk, tenang. Dalam kondisi hati akan merasa apa ini? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan berjumpa saya dengan Allah ini dalam salat saya. Sunnah hukumnya. Orang yang kondisinya seperti ini, muqaddimah seperti ini, ketika masuk dalam salat akan khusyuk dia. Beda orang yang lalai, ketika mau masuk sebelum sholat lalai, main. Biar sudah qomat masih kejar-kejaran. Lah Allah. Ya santri. Usahakan sebelum iqamah antum sudah siap. Perhatikan. Imamnya susah, sudah berdiri imamnya, mereka masih mau mondar-mandir sana sini. Ingat ya, santri semua. Sebelum qomat kalau bisa antum sudah duduk semua di sini. Bagi di qomah antum sudah berdiri. Iqamah pun masih kejar-kejaran. La haula wala quwata illa. Kemudian kata beliau, wa idza sami'tumul iqamata, kemudian kata beliau liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul iqamata famshu wa alaikumus sakinata. Jika kalian mendengar iqamah, sementara ke masjid atau dari rumah sudah dengar iqamah, famshu, maka tetap berjalan. Wa alaikumus sakinah, tetap tenang. Tidak usah tergesa-gesa atau bahkan lari-lari bahkan. La haula wala quwwata. Wa alaikumus sakinah. Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapat begitu masuk masjid dapat, fasallu, salat. Wa ma fatakum faqdu. Apa yang terluput sempurnakan. Kalau masbuk ya sudah sempurnakan, tidak ada masalah. Tidak dosa. Orang masbuk itu tidak dosa. Yang bisa masuk dosa adalah melanggar larangan. Apa larangannya? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa sampai lari-lari ingin mengejar rakaat. Lari dari perjalanan, lari-lari ngos-ngosan, itu kan dilarang oleh Rasulullah SAW. Makruh hukumnya. Taib. Jadi santai saja, apa yang terluput kita sempurnakan, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah mengamalkan sabda Rasulullah SAW untuk tenang menuju masjid. Wa ayyuqariba baina khutahu. Dan termasuk sunnah kata beliau ayyuqariba, merapatkan baina khutahu, langkah kakinya. Artinya jangan apalagi sampai lari-lari, jangan terlalu dibuka lebar kakinya supaya semakin banyak pahalanya. Karena setiap bahasa Indonesia? Langkah kaki, setiap langkah kaki, banyaklah langkah kaki itu terangkat derajat, dihapus dosa. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Zat yang maha penyayang. Kita ini kan melakukan dosa terus menerus. Tapi zat yang maha penyayang memberikan kita kesempatan, peluang yang sangat banyak. Di dalam ibadah kita ada pengampunan dosa di situ, ada tambahan pahala. Di antaranya langkah kaki kita dari rumah itu, mungkin kita melakukan dosa dari mulai pagi, ada dosa yang kita bikin akan terhapus lagi dengan langkah kaki tadi. Masuk lagi zuhur, masuk asar, masuk maghrib, masuk isya. Subhanallah.
sampai sebelum tidur. Nah, itu muhasabah lagi sebelum tidur. Jangan sampai ada dosa yang kita belum bertobat kepada Allah, kita tobat supaya tidur dalam keadaan sudah hati yang bersih. Jadi di langkah kakinya dikasih dekat, diperdekat. Jangan kasih langkahnya terlalu besar supaya nanti setiap langkah dihitung dosa, dihapus dosanya dan dinaikkan derajatnya. Subhanallah. Dapat pahala. Kalau misalnya kita ini dikatakan, saya kasih uang kamu berapa? 10.000, satu langkah kamu ke masjid dari rumah, setiap langkah saya kasih uang 10.000. Kita akan berusaha bagaimana kasih sedikit itu. Kalau perlu, ya kan? Kenapa dikasih duit 10.000 ini? Subhanallah. Tapi ini bukan duit, ini pahala. Juga diampuni dosa, penghapusan dosa. Subhanallah. Nanti di akhirat ya ikhwah dan akhwat semua, keutamaan yang kita lakukan, janji yang Allah sebutkan semua itu dari amalan yang kita lakukan, itu nanti kita akan tercengang ketika di akhirat kelak nanti. Di akhirat kelak kita akan tercengang melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terampuninya dosa dan pahala itu seperti apa. Luar biasa itu pahala. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari yang seseorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, ayahnya. Dijelaskan oleh para ulama dalam kitab tafsir. Kenapa orang lari dari ayahnya, lari dari ibunya? Karena dia tidak mau pahalanya dia dikasih ke orang lain. Hatta kepada ibunya dia tidak mau. Subhanallah. Ibu tidak mau, lari. Kenapa lari? Orang menjauh, saling menjauh karena pahalanya ini dia tidak mau kasih ke orang lain. Kenapa? Jangan sampai ini yang tidak menyebabkan saya masuk surga kalau berkurang pahala saya. Berharga sekali. Belum terlihat nanti di akhirat itu. Itu. Ya wa ayyuqariba baina khutahu, dia memperdekat-dekat langkahnya. Karena di setiap langkah itu ada dosa yang terampuni dan ada pahala yang bertambah di situ. Wa yaqulu Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadza fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tanqudhani minan nar wa an taghfira li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wa yaqulu. Tapi doa ini adalah diriwayatkan dengan hadis yang dhaif karena dalam periwayat rawinya ada Atiyah al-Aufi wa huwa Syi'i, orang yang punya pemikiran Syiah, mudallis lagi. Hadisnya dhaif ya riwayat ini. Tapi kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan riwayat yang lain. Doa yang lain, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran. Nah, ini hadisnya sahih. Wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa an yamini nuran wa an shamali nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Kalau ada yang hafal lafadznya lain, memang ada riwayat lain juga. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di telingaku, pendengaranku, mataku, depanku, belakangku, atasku, sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawah. Ya Allah, berikanlah aku cahaya semua ini. Ustadz, ini cahaya maksudnya apa? Cahaya itu ya fungsinya untuk apa? Untuk menerangi di kegelapan dan juga sebagai hiasan.
Antum tahu bahwasanya cahaya itu punya keutamaan, menerangi di kegelapan malam dan sebagai hiasan. Taib ya ikhwah, sudah masuk azan ya? Hah? Kita akhirkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengarkan, kita simak, kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita ini dan melipat gandakannya, mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.